Oke Kak, jadi Bismillah ya, aku mulai ya. Eh, kita akan belajar ya beriklan dari nol banget ini terkait dengan Meta Ads ya. Nah, mungkin Kakak juga udah pernah beriklan sebelumnya Kak? Mm. Belum Pernah ya? di TikTok? TikTok. Oh di TikTok ya. Nah di Meta Ads ini sama sebenarnya sama TikTok juga, cuma beda platform aja kan. Kalau TikTok ya TikTok, kalau Meta itu di perusahaan Meta, nanti iklan kita muncul di Instagram, di WA, di Facebook gitu. Hmm. Nah sebelumnya aku kenalan dulu ya, aku Jimmy Chandra kak ya. Memang fokusnya di dunia digital marketing ya. Saat ini pun kerja memang di dunia digital marketing pun. Dan aku memang sebenarnya lebih fokusnya tuh di dunia properti ya. Aku owner agensi properti di Bogor bareng guru aku juga. Tuh. Mm-mm. Terus juga founder digital, jago digital marketing juga ya. Jadi itu agensi digital marketing kayak belajar ini itu di bawah agensi itu. Nanti akan ada e-course segala macam webinar itu juga di sana sampai pengelolaan iklan juga. Dan alhamdulillah udah sertifikat juga ya digital marketing resmi dari BNSP gitu. Jadi ilmu ini ya yang aku share ini bukan sekedar ilmu dari ChatGPT gitu ya, tapi ilmu by praktek dan juga insya Allah udah tersertifikasi lah gitu. Nah, nah ini beberapa project properti yang aku iklanin di Meta. Jadi di Meta itu kita bisa jualan dari produk yang mungkin dari ratusan ribu sampai miliaran rupiah. Nah, ini aku juga jualan produk yang harganya miliaran rupiah di Meta Ads dan bisa gitu. Nah, berarti kan kalau yang miliaran rupiah aja bisa dijual di sana, apalagi yang produk-produk mungkin yang ratusan ribu gitu ya, jutaan, tentu potensinya juga bisa gitu kan. Nah, bahkan produk digital ya, tadi kakak singgung juga produk digital, aku juga jualan juga lewat Meta Ads gitu kan. Nah, kayak webinar-webinar, aku kan juga sering ngadain webinar-webinar tuh ya. Nah, itu Mm-mm. di Meta Ads juga. Terus juga e-course ini nanti di April ini aku mau launching juga e-course Meta Ads itu belajar dari nol banget sampai bisa lah gitu. Mm. Hmm, itu sampai juga privat yang kayak gini. Nah, privat ini juga Mm. bisa diiklanin. Nah, jadi juga kalau kakak nanti punya produk-produk digital kayak e-book gitu ya, segala Mm. macam itu bisa dijual lewat di sini. Penting konten kita bagus, produk kita bagus, udah. Memang benar ada orang yang ratusan juta per bulan tuh. Ya teman-teman di komunitas aku udah biasa yang kayak gitu kan. Karena memang eh, pasarnya luas gitu. Banyak orang yang beli yang kayak gitu. Nah, oke kita mulai ya. Belajar meta ini dari nol banget kan, dari pondasi bahkan ya dari mindset gitu. Sampai nanti dapat gambaran meta Edge ini seperti apa sebenarnya. Nah juga nanti kalau kakak mau langsung nanya nggak apa-apa ya, karena sifatnya ini kita privat mentoring. Jadi privat mentoring itu nggak kayak webinar harus nunggu sampai habis baru nanya. Tapi kalau di privat itu kalau ada yang mau ditanyain langsung langsung aja gitu ya. Nah ini harus penting nih, harus tahu kenapa sih harus meta ads yang harus kita pelajari ya. Bahkan sampai skill wajib ya di 2026. Nah, kan kita harus mulai dari why dulu. Kenapa kan? Tahu dulu alasannya. Kenapa harus belajar ini gitu kan? Karena kalau nggak dapat alasannya juga, kita jadi nggak semangat nanti belajar. Nah, ini penting ya. Realita di dunia digital sekarang ya. Kayak dunia digital tuh makin padat ya. Semua orang tuh rebutan attention atau perhatian gitu ya. Nah, siapa yang menguasai perhatian ini, dia yang menang gitu. Maksudnya apa? Memang di dunia yang serba cepat seperti digital sekarang, kalau kita jualan, kita punya produk, kalau kita cuma ngandalin organik di offline doang itu agak lama ya. Tapi saat ini tuh memang perlu terjun ke dunia digital gitu. Nah, kenapa harus Meta Ads? Karena ternyata media sosial yang paling banyak digunakan saat ini tuh ya, ini 10 media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia ya. Pertama memang YouTube ya, YouTube tuh di bawah Google ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat itu di bawah perusahaan Meta tuh.
dari WA, Facebook, Instagram ya. Nah, itu di bawah perusahaan Meta. Jadi iklan kita akan disebar ke orang-orang yang memang penggunanya itu banyak di Indonesia ya. Bahkan kita pengguna Instagram itu di dunia nomor 4. Bayangin ya, nomor 4 berarti kan luar biasa ya. Mm-mm. Nah, selanjutnya juga kita Facebook di dunia juga nomor 4. Jadi pengguna media sosial di Indonesia tuh banyak banget. Terutama apa perusahaan Meta ya di Instagram, di Facebook tadi itu ya. Nah, jadi kan potensi maksudnya iklan kita itu tersebar luas banget, Kak. Gitu. Nah, ini penting nih ya. Fakta bisnis dan peluangnya. Ternyata dari brand lokal sampai global itu pakai Meta Ads. Pengen ya, Meta Ads sendiri ya, dia yang punya perusahaannya, dia juga beriklan. Dia sendiri beriklan gitu di platform dia gitu kan. Mungkin kakak tahu Dana ya, Dana itu beriklan. Terus juga ini produk aku nih Chili Farm ya, Greenhouse juga diiklankan. Bahkan sampai Apple ya, iPhone itu dia beriklan. Itu tandanya kalau beriklan tuh ada tulisan itu Kak. Kalau kakak bikin story ya, ada tulisan learn more, chat on WhatsApp, nah, yang kayak kayak gitu. Itu tuh iklan tuh semua. Coba aja deh cek story di IG. Pasti per 3 story orang geser-geser ada iklan. Ada Pelas juga perhiasan. Ini semua beda-beda perusahaan ya. Beda niche juga, beda beda kategori bisnis, tapi sama. Mereka beriklan semuanya. Dari brand kecil sampai brand internasional mereka beriklan gitu kan. Kenapa mereka harus beriklan? Padahal mereka kan udah terkenal. Ya, zaman sekarang memang harus gitu. Jadi kalau kita produknya pengen dikenal lebih banyak orang, kita harus ya terjun ke dunia digital gitu. Nah, memang Meta Edge itu kayak mobil sport lah ya kalau kita analogikan ya. Memang mobil sport kan sebagus apapun dia, tapi kalau kita nggak bisa untuk nyupirinnya atau nyetirnya ya kita nabrak juga kan sama Meta Edge ini juga gitu. Canggih dia kan, audiensnya luas banyak, bisa nargetin spesifik, tapi kalau nggak bisa kita mengendalikannya gitu ya, nggak bisa kita menggunakannya ya sama aja gitu kan. Nah, makanya pentingnya kita belajar dari nol itu. Inilah alasan salah satunya kenapa aku buka kayak privat-privat gini. Beda kan kalau kayak webinar sekali doang gitu kan. Itu nggak detail biasanya. Kalau kayak gini itu kan bisa detail, bisa langsung tanya jawab juga gitu kan. Nah, mungkin ini jadi penguat juga ya kenapa sekarang waktu terbaik untuk mulai ya. Nah, semakin ditunda waktu belajarnya semakin mahal juga harga ketertinggalan gitu kan. Karena makin banyak orang yang bisa gitu kan, mungkin brand-brand lain atau kompetitor kita juga sudah beriklan, kita belum ya kita ketinggalan juga gitu kan. Nah, biaya iklannya kenapa sih harus di Meta juga gitu ya? Karena relatif lebih murah gitu kan kalau dibanding Google dengan TikTok. Karena biaya iklan di Meta tuh bisa dari $1 Kak. Jadi dari berapa tuh ya? 17.000 rupiah. Nah, tapi walaupun idealnya itu 50.000 lah. Gitu kan. Dibanding Google sama TikTok, aku kemarin cek di TikTok itu minimal itu 200.000 sehari. Minimal itu. Nah, juga tools Meta AI-nya makin canggih memang sekarang tuh. Jadi kalau kakak nanti beriklan kontennya bagus ya, dia bisa tahu AI-nya Meta itu, oh ini target konten ini cocok untuk orang ini gitu. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi. Kadang-kadang setting-setting detail banget. Karena dari konten aja dia bisa baca. Dan juga audiensnya tumbuh terus Kak. Ya, maksudnya apa? Memang audiens di Meta ini tumbuh terus tiap tahunnya. Ya, maksudnya kan pengguna Instagram, pengguna Facebook itu makin hari itu makin makin banyak lah gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin jadi pertanyaan siapa aja sih yang mungkin wajib gitu ya belajar Meta Ads ini gitu ya Kak ya. Nah, mungkin wajib di sini bukan berarti kalau nggak dilakukan nggak dosa gitu ya, nggak gitu, tapi wajib harus lah gitu ya.
Nah, mulai dari business owner gitu ya, terus juga freelancer, orang-orang yang mau high income-nya lebih tinggi lagi gitu ya, lebih naik lah gitu kan, itu bisa. Dan juga CS atau admin yang mungkin mau naik level jadi level advertiser dan juga konten kreator bahkan ya kayak aku kan juga konten kreator ya. Nah, itu salah satu ngebusnya juga pakai iklan lah. Produk-produk kita makin dikenal orang. Nah, ini siapa aja yang wajib itu orang-orang inilah gitu. Nah, mungkin kakak ada di salah satu di bagian yang keempat ini gitu kan. Nanti memang ketika sudah punya produk ataupun mau mulai beriklan itu perlu paham lah dari dasarnya gitu kan. Nah, mungkin jadi pertanyaannya juga, kenapa harus Meta Ads gitu kan? Eh, jadi itu tuh tadi alasannya ya. Nah, mungkin seperti pertanyaan tadi, Meta Ads itu apa gitu ya? Nah, jadi simpelnya gini Kak. Meta Ads itu sistem iklan milik Facebook Group ya, yang memungkinkan kita tuh menjangkau miliaran pengguna secara presisi di seluruh dunia ya. Kita bahkan bisa beriklan ke luar negeri juga, tapi kan maksudnya di Indonesia aja masih banyak ya itu target market kita. Uh-uh. Tapi kalau kakak misalnya punya produk yang mau diiklankan ke Malaysia juga bisa sebenarnya. Iya sih ya, pokoknya lah. Manfaatin itu. Trade audience network itu apa Ah, deh? Audience network itu jadi aplikasi ya? audien kan kali ini kan iklan kita akan muncul di sini nanti ya di WA, Instagram, Facebook, Thread tahu ya kak ya yang kayak X itu. Tahu tahu tahu. Audien network itu jadi dia apa website-website sama aplikasi yang kerjasama sama Meta sih. Jadi kayak ya website-website kadang kita nggak kenal juga website itu kayak muncul di sana iklan kita gitu. Jadi kayak entah aplikasi apa gitu kita muncul iklan kita di sana kadang. Nah, Messenger juga. Nah, jadi iklan kita tuh akan muncul di sini nanti, Kak. Pas kita setting, jadi kan nanti settingnya tuh di Ads Manager namanya ya. Kita setting-setting Mm-mm. lah campaign segala macam. Nanti aku tunjukin deh. Nanti setelah disetting, iklan kita bisa disetting tuh munculnya di 6 ini. Tapi kita bisa juga fokus gitu kan. Oh, aku nggak mau iklanku muncul di ke semuanya, cuma mau muncul di Instagram juga bisa gitu. Jadi kita bisa setting lah seperti itu. Nah, setelah itu mungkin ya pembeda aja ini ya, bukan muat juga kan. Apa sih bedanya Meta Ads ini dengan iklan konvensional ya? Nah, secara target audience ya, iklan konvensional kan lebih umum ya, massal targetnya gitu kan. Nah, sementara kalau Meta Ads itu lebih spesifik lah. Targetnya kita bisa setting sampai usianya berapa, ya posisinya di mana gitu ya. Itu bisa, Kak. Kakak memang punya produknya apa tuh? Kalau yang kemarin sih kayak buku-buku kemarin kan, e-book kalau kalau produk digitalnya. Tapi kayaknya sekarang aku butuh pembaruan lah karena kan orang udah nggak suka lagi kalau untuk e-book yang biasa. Kayaknya sekarang ini lebih ke apa yang ada di TikTok, IG yang konten yang kira-kira target orang beli itu. Terus ini Hmm. sih kesalahan aku eh, Facebook aku nggak jalan karena kan aku udah nggak punya Facebook tuh. Harusnya aku buat Facebook untuk khusus ini kan apa namanya khusus jualan. Hmm. Jadi kayak resep sih aku kan kemarin produk digital ini kadang nggak serius juga sih, nggak betul-betul dan nggak buat konten. Jadi Hmm. nggak jalan LINK aku kemarin itu. Aku punya LINK terus nggak jalan. Nggak ada Iya, iya. ngasilin apa-apa kosong gitu. Jadi ya harusnya ya ngonten, harusnya juga di Meta ya kan. Memang harus sekerja keras itu dan jadi affiliate pun aku pengen cuma kayaknya lebih sulit lah yang aku kerjain aja lah gitu. Karena nggak mungkin bisa dapat banyak kalau nggak diiklankan di sini dan aku biasa juga iklan di situ loh deh Instagram sama tuh TikTok kan ada yang bayar 20.000 satu hari. Hmm. Jadi aku pernah pakai itu juga tapi nggak jalan. Kalau untuk produk digital nggak jalan, tapi kalau untuk produk makanan aku di kedai dulu orang pada datang gitu. Tapi ya udah segitu sebentar aja. Jadi Hmm. mohon maafnya 20.000 tuh harus setiap hari lah aku iklankan harusnya untuk orang tahu ada kafe ataupun makanan di kantinku gitu. Jadi mau nggak Hmm. mau sih
daripada bayar iklan, kemarin itu memang aku harus upload setiap hari dan itu tadi sekali-sekali dibayarin juga kan untuk iklan metanya ini nih kan gitu. Memang harus ngebayar di hari-hari tertentu gitu kan. Nggak mungkin tiap hari juga ada dana iklannya, tapi itu membantu gitu. Berarti dia nggak akan mungkin muncul lah deh kalau misalnya kita bayar per hari gitu ya di Meta ini juga ya. Iya, jadi bayar, jadi iklan tuh memang ketika dia jalan itu kayak untuk fase, maksudnya dia belajar itu iklan tuh nggak langsung bagus dia. Jadi kayak 1 sampai 3 hari itu ya udah biarin aja iklannya jalan dulu. Jadi Meta itu kayak mempelajari dulu konten kita itu seperti apa, terus audiens yang cocoknya siapa gitu. Jadi nggak langsung, maksudnya langsung bagus iklannya. Kadang dia butuh waktu lah, butuh belajar. Si AI-nya tadi Dia kan. butuh berapa, makanya kita kalau buat konten konsisten ya. Iya gitu kak. Misalnya belajar tentang pelajaran-pelajaran semua gitu ya. Mm-mm. Dunia anak Jadi dunia kayak, anak semua gitu ya. Mm. bener. Jadi kayak dia nyari dulu kan audiensnya gitu. Kayak Iya, ibaratnya iya. kita ke pasar lah gitu mau jualan sesuatu kan. Kita mau pergi ke tempat orang jualan ayam gitu, khusus tempat orang jualan ayam kan kita nyari dulu tuh kan. Ketika udah ketemu, Mm-mm. oh ya udah kita jualannya di sana gitu. Jadi orang-orang yang akan beli itu udah jadi lebih tertarget. Itu sih kayak lebih butuh dananya gitu. Nah, tapi kalau kakak jualan produk digital, saran aku sih harus ngonten ini kak, lebih rajin aja sih. Meta Ads ini untuk ngebus lah, untuk apa, ngebanyakin orang lah. Tapi kalau jualan produk digital kan banyak ya ibu-ibu atau kak anak-anak muda sekarang itu. Mereka itu ya udah organik aja bahkan kayak bikin konten apa gitu, nanti klik link di bio atau komen apa gitu-gitu kan. Banyak tuh sekarang. Itu dari organik aja tuh bisa. Nah, kalau mau nanti kalau udah ada dana lebih, baru beriklan untuk ngebus lah. Maksudnya memperbanyak orang, target lebih banyak lagi gitu. Kayak gitu sih. Nah, itu ya. Pertama, target audiensnya kita bisa lebih spesifik lah. Terus juga kalau secara pengukuran ya, maksudnya pengukuran itu apa? Baca datanya, data yang masuk ke kita itu lebih lengkap memang. Kalau di konvensional kan ya anggaplah iklan banner di pinggir jalan kita nggak tahu ya siapa aja yang ngelihat, siapa aja yang udah lewat di sana gitu kan. Kita nggak pernah Mm-mm. tahu tuh kan. Nggak bisa kita baca gitu berapa orang yang lewat dari itu. Tapi lihat di Meta itu bisa bahkan sampai oh yang lihat iklan hari ini 1.000 orang gitu. Yang ngeklik berapa orang itu bisa. Nah biaya ya tentu iklan konvensional lebih mahal lah kan. Kita misalnya kayak Mm-mm. pasang banner di pinggir jalan, baliho atau apalagi Videotron itu lebih mahal lagi kan. Kalau Meta Ads itu bisa lebih murah. Tadi itu kakak bilang kan bisa 20.000 kan. Memang bisa 20.000 per hari. Tapi biasanya audiensnya lebih dikit lah. Nah, dan juga secara waktu mungkin harus manual kalau Meta Ads udah 24 jam gitu. Otomatis lah dia bisa menjangkau banyak orang lah. Nah, Meta Ads itu bukan soal menjangkau semuanya, tapi soal ya tepat sasaran gitu. Orangnya lebih tepat sasaran. Nggak sekedar iklan gitu, tayang-tayang gitu aja. Tapi kita bisa beriklan ke orang yang ya maksudnya sesuai dengan harapan kita lah gitu. Nah, ini pondasi ini selalu saya tekankan ke siapapun yang mau belajar gitu kayak. Karena ini paling penting itu di awal memang pondasinya Kak. Karena banyak orang yang dia langsung belajar praktek-praktek jadi habis itu dia langsung kadang langsung nyerah, gampang gampang apa futur lah gitu ya karena nggak paham pondasi. Makanya penting pondasi itu ya. Nah, kenapa Meta Edge itu masih powerful ya? Karena Meta Edge itu punya data paling lengkap di dunia Kak. Karena dia bisa targetin mulai dari usia. Jadi kakak bisa ngiklan itu misalnya usianya dari berapa sampai berapa gitu. Terus juga lokasi ya. Lokasinya bisa. Ya, misalnya kakak tinggal di mana gitu kan. Ah, targetin orang-orang di daerah sana aja. Kalau kita punya jualan offline nih cocoknya. Misalnya kita punya kafe atau punya toko gitu di daerah Jakarta misalnya. Oh ya udah orang Jakarta aja di sekitaran misalnya radius 5 kilometer dari daerah sana aja. Jadi iklan kita ditembakinnya ke sana aja.
Itu mantapnya. Juga pekerjaan kita juga bisa setting lah. Maksudnya kita tergantin orang-orang yang kerja di BUMN kah. Misalnya kita jualan produk yang lumayan mahal nih. Nah ini trik aku juga nih, rahasia aku kadang-kadang beriklan. Aku targetin ke orang-orang yang misalnya pekerjaannya apa gitu. Atau bahkan interestnya, lifestyle-nya. Misalnya dia orang-orang yang suka investasi. Atau orang-orang yang suka beli rumah. Itu bisa. Aku boleh jujur Nah, nggak deh? Kadang-kadang jualan itu lebih bagus sama orang yang nggak dikenal ya, pada yang kenal deh. oh Kenapa ya? itu udah Ya pasti nggak? Kak. Nggak ngerasa, rasa nggak dirimu? Atau memang aku yang Iya, merasakan itu? aku Hah? aku juga ngerasain Kak. Bikin konten gitu, teman-teman gak ada yang support. Tapi orang-orang Aku luar juga, yang aku aja ngerasain atau memang kan dirimu juga udah memang memang gitu produk Kak. digital Itu kan? ada psikologinya juga itu. Jadi orang-orang itu yang udah kenal sama kita itu pertama pertama ya, secara sifat manusiawi orang-orang yang dekat kita tuh Nggak nggak mau percaya? kita tuh sukses Kak. Kadang-kadang. Nggak percaya sama kita? Terus dia juga udah kenal kita gitu. Jadi kayak ya udah kenal kita, terlalu kenal tuh kan kayak bikin kita tuh jadi nggak terlalu berarti. Maksudnya gimana ya? Ya Allah udah dia aja kayak kok gitu loh. Ngerasa sih nggak dia? Allah dia aja kok gitu, paham kan? Ah, iya, nggak oh ece ece. dia aja kayak Heeh, gitu kemarin, nah, kayak gitu loh. Jadi kayak heeh. kita ngomong Kayak apa kita gitu, orang Medan ini kan kok misal makanya kan kadang kalau aku ikut kelas Egi, buat Egi baru di buat Egi baru terus blog semua yang kenal kamu gitu kan. Sampai kayak gitu kan kalau kadang ikut kelas ya yang karena memang yang mendukung itu kita bukan dari orang dalam tapi orang luar. betul Kak. Itu benar banget. Aku juga ngerasain kok. Teman-teman terdekat itu nggak, kadang ya dia dia nggak ada supportnya juga. Maksudnya secara beli produk kita ya, maksudnya kayak karena dia udah tahu siapa kita gitu. Sebenarnya itu Iya, cara makanan juga itunya. gitu loh, Dek. Makananku juga gitu loh. Iya, makanan juga gitu kan. Bahkan Heeh. lebih support tuh orang-orang yang nggak terlalu kenal kita. Iya, betul. Karena mungkin Betul. kalau orang yang udah kenal kita tuh dia kayak tahu apa mungkin ya kelemahan kita lah atau kekurangan kita. Jadi kayak dia melihat kita, oh ini orang kayak gitu, ngapain aku Dan beli yang kayak gitu iya loh. yang dan yang paling enggak yang aku yang saat ini juga aku yang oh ya udah deh gitu. Usia juga udah menua, udah mau 40 terus aku jatuh-jatuh juga sendiri, merantau juga. Jadi kayak ya udah deh gitu. Jadi usaha juga hancur nih. Ya udah aku kayak gini. Oh ya udah deh. Kalau aku juga nggak tipe kalau orang yang tukang minta kan. Jadi aku gini cuma tapi aku jualin produk aku teman-teman aku di perusahaan deh. Bayangin nggak deh kalau misalnya aku jualin produk orang gitu kan dek. Misalnya aku jualin misalnya ini makanan ini kan dek. Makanan terus ini makanan dari toko sana loh aku beli enak. Mereka langsung beli loh dek. Tapi kalau misal tiba-tiba itu makanan dari tokoku sendiri, aku yang masak, mereka minta diskon begini begitu ribet gak deh? Iya Kan aku iya. kayak aduh gitu. Maksudnya aku yang masakin, aku yang iniin kok mereka gitu. Padahal sebenarnya makanan yang mereka makan tuh aku yang masak selama ini gitu loh. Jadi aku nggak, Iya. jadi aku lebih bagus. Oh gitu, ya udah deh gitu. Jadi aku kayak ngapain? Jadi maksud aku gini, eh, dengan iklan dirimu, aku bilang gini, ya udah deh, mendingan orang tahu luar tuh orang orang tahu dari luar aja. Jadi cakupan aku yang betul-betul kayak makanan ini mereka tahu aku punya makanan dan aku pengen jual resep makanan ini gitu loh. Kayak aku harus menjangkau orang luar nih gitu. Jadi aku buktiin aja gitu kalau bisa bisa. Makanya aku Ya. kalau nanti ada rezeki ya aku belajar tetap kan season kedua gitulah. Nanti Mm-mm. karena tahu sendiri kan kita di Sumatera Utara ini sertifikasi itu kan sebagai kita orang sertifikasi nggak pernah turun tepat waktu gitu. Jadi Mm-mm. kalau tahun depan tuh kan biasa aku dapat sertifikasi sekali 6 juta. Ya udah, aku ntar beli kelas kedua. Jadi ini aku betul-betul yang ya udah deh nanti dipraktekinnya gimana. Aku mau iklan mana aja. Karena memang aku kalau untuk yang teman-teman yang kenal ya nggak nyaman deh ya nggak ya apa gitu kayak dia dia juga orang introvert gitu kan pasti nggak gimana gitu kan kita. Jadi aku betul-betul ya kayak dirimu juga ini aku jual kan kita nggak kenal gitu. Jadi aku memang lebih Iya. bagus yang nggak kenal lah deh. Jadi aku ngerasain sendiri deh gitu jadi aku kayak udah lah gitu ya aku pun juga nggak mau deh ya nggak mau jual sama orang yang dikenal gitu malah mereka yang utang begini begitu lah kok kok jadi gini konsepnya gitu loh
Makanya nggak mau lagi, dan aku ngerasa oh ya udah ini kayaknya memang nggak bisa gitu, ya udah aku nggak akan bakal lagi deh jual sama orang yang dikenal kalau konsepnya kayak gini ya. Terakhir akunya yang jadi gimana gimana kan, ya Benar-benar. nggak untung gitu, jadi kayak eh, kok jadi makin dikenal, oh ya itu punyamu ya, bisa lah ya, lebih murah lah, kok lebih murah loh di sana belinya sama gitu. Jadi konsepnya tuh ya mereka tuh yang ngerasa kayak posisi itu tadi lah, posisi yang oh jadi kalau kenal harusnya lebih murah gitu. Murah, Ah, diskon gitu ya. gitu kalau Atau gratis konsepnya. aja deh gitu. Jadi personal branding aku nih kayak orang kan jualan tuh cari duit gitu, bukan bukan nggak butuh duit gitu. Jadi Bukan seolah sedekah ya. nggak mungkin sudah kan aku jualan loh ya Allah. Aku pagi-pagi pulang malam tuh baru kuliah di Malaysia gitu kan. Jadi ibaratnya gini ya, ya kan cuma 50.000, 50 tuh uang loh gitu. Kalau kalau 10 orang nggak bayar udah 500.000 kan dek, yang nggak bayar pesan makanan gitu. Saking sepilanya mereka, mereka pesen, kak aku butuh 250 kotak ayam besok. Mereka ngasih uangnya transfer siang loh deh itu buka puasa. Mm-mm. Jadi kayak oh gini ya udahlah. Jadi aku kayak ya udah nanti kalau nggak diterima nggak enak, pikirnya sombong sekali. Padahal harga Medan itu ayam penyet tuh 12.000 loh. Mereka minta 10.000. Jadi aku kayak kan sama kau aja bisa murah gitu. Kok kayak murah gitu ya. Kok gini gitu konsepnya gitu, ya udah aku kayak oh ya udahlah. Makanya aku nih kayak tadi tiba-tiba ya udah nih pokoknya aku memang betul-betul luar lah deh nggak apa-apa. Ya kalau misalnya dirimu juga bisa ke Medan pas TikTokan sama kayak gini ya aku juga mau keluar aja. Jadi kayak nanti Mm-mm. selain makanan juga nanti ntar aku rasa masakan juga kan, dan ntar aku yang ini jualin kayak rasa makannya itu dijual karena udah banyak yang beli gitu sih, kayak testimoni gitu gitu aja sih nggak, dan memang harus konten ya dek, Iya harus ini konten kak. Sebenarnya kalau nggak dari jalan. produk kakak itu memang bagusnya tuh kayak misalnya sambil ini lagi bikin ayamnya gitu kan. Terus ada kakak sambil ngomong aja gitu misalnya aku lagi bikin ini. Terus oh buat kamu yang mau resepnya silakan klik link di bio aku ya. Gitu-gitu aja. 10 detik, 20 detik banyak kok ibu-ibu yang mau. Banyak yang gitu kan jualan-jualan produk digital itu Mm-mm. lumayan dia ngasilin. Apalagi ibu-ibu itu kan kalau beli sesuatu itu kayak ya cuma penasaran gitu kan. Jadi kalau produk kita yang bikin mereka penasaran, mereka beli. Karena mereka kan nggak butuh-butuh banget deh. Tapi itulah kekuatan konten itu. Jadi bikin aja dulu konten 30 misalnya. Nah, ini sambil jalan, kontennya jalan, kita perbaiki terus gitu. Yang penting dimulai dulu aja, jalan aja dulu. Nanti Iya. perlahan itu ketahuan, oh kurangnya di sini. Ketika udah diperbaiki, yang kurang tuh ke depannya, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Kayak gitu sih. Jadi harus ngonten lah. Nah, Meta Ads ini sebagai ya ininya lah untuk mempercepatnya lagi itu, menjangkau lebih banyak orang. Tapi memang biar lebih kuat tuh harus ada personal branding, memang mau nggak mau. Jujur aja ya kayak. Jadi biar Meta Ads itu Nah, lebih personal, maksimal. aku tuh ngajar loh dek, ngajar gitu, dan personal branding itu semakin kuat, tapi semakin aku bayar utang, orang utang tidak tuh. Jadi aku cari duit loh bang, kan dirimu dek. Jadi aku waktu pas jualan itu mereka nggak transfer uangnya loh dek, hebat gak tuh? Aku kayak bagusnya sama jual sama orang nggak kenal sumpah loh gitu ya. Yang banyak banyak Jadi ini itu. Gitu. Jadi kayak masih malah lebih mahasiswa tuh beli yang nggak kenal aku kan. Ya udah itu deh tap aja, ataupun kan itu ada QRIS kan di scan ke D kantin. Aku punya kantin kan di kampus. Ya udah, ya beli aja kan. Tinggal hmm, proses sama yang kerja kan, Dek. Aku juga ada hmm, kerjaan lain yang aku kadang jual ini jual itu gitu. Dan hmm. nanti ya mereka, Kak, nanti Bapak itu belum bayar, nanti transfer katanya. Oh gitu. Ya udah, lupa sampai seminggu, Dek. Padahal mohon maaf tuh cuma 30-40 ribu gitu loh. Jadi ketika ditagih kan, oh cuma 30 ribu aja. Lah aku jual makanan loh, Dek. Dan makanan tuh terbuka puasa udah 3 hari di perut mereka gitu. Terus waktu pas aku tagih, itu yang 30 ribu di kantin kemarin gimana? Katanya nanti dia kan aku wajar lah ya. Jadi aku jujur aku ngerasa, aku butuh duit loh
makanya jualan kerja gitu kan, udah ngajar jualan kantin, nggak ada kan orang yang nggak butuh duit jualan kan dek, makanya tuh ya udahlah gitu, sabar-sabar aja lah gitu. Iya, gitu sih. Makanya makanya udahlah, lanjut lah dek, aku pokoknya ini bagus yang nanti buka IG baru aja, buka TikTok baru mending gitu aja. Sebenarnya aku udah ada TikTok, TikTok aku coba ini nanti mau aku delete aja semua foto-foto di TikTok, jadi aku fokus jualan gitu aja karena kan udah ada 3.000 juga tuh kan, membantu ya. Iya, oh udah 3.000. Heeh. Udah bagus itu. Kita kan jumpa di TikTok ya, tapi bukan TikTok yang aku yang DM dirimu nih. Ada 3.100 di TikTok aku juga udah taruh keranjang kuning. Cuma ini aku mau dilihat foto aja, karena kan aku udah ganti nama. Karena kalau masih ada nickname aku di sini, itu tadi gitu. Mereka Hmm. jadi larinya ke minjam ataupun nggak bayar. Aku nggak mau lagi gitu. Jadi mending mereka Iya, ini nggak tahu aku TikTok ini, TikTok aku gitu loh. Kan bagusan gitu ya jadinya. Jadi nggak terbuang juga kan, nggak terbuang juga kan ininya, nggak iya, terbuang iya. juga untuk eh, yang udah aku bangun itu gitu. Makanya nih aku ngerasa udahlah bening ini di delete semua foto-fotoku, aku mulai dari nol. Bagusan memang fokus makanan aja yang aku upload di sini, ya kan? Iya, Karena satu satu itu aja Kak, satu bahasan lah maksudnya. Nyambung-nyambung. fokus makanan aja, jadi terbaca kan makanan kan, nggak random. Ya, benar. Selama ini kan aku ngerandom random random aja gitu. Jadi biar aku hapus aja semuanya. Iya, Gitu begitu aja Kak. kan, Dek. Oh, berarti memang Mm-mm. iya ya, berarti memang eh, bangkit memang harus yang gak usah ini kenal payah juga kan, percuma kan. Iya, nanti orang-orang besar, orang terdekat tuh mereka akan mengakui kita tuh ketika memang kita udah berhasil aja gitu. Nah kan mereka Oke. tuh nggak support di bagian prosesnya lah. Itu wajar sih. Ya dalam kehidupan memang gitu. Aku juga ngalamin kok. Nanti ketika kita udah sukses baru tuh tahu, oh iya ternyata apa yang kamu lakukan ini loh hasilnya ya. Nah, baru tuh mereka Iya, mulai menghargai. iya, Tapi jadi kalau aku di juga. bagian proses, ya udah biarin aja. Kan kita bukan hidup buat mereka juga kan. Hmm. Kayak gitu. Ya gitu ya kak ya. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Mhm. Mm-mm. Nah, ini alur funnel ya. Funnel tuh kayak ya urutan dalam beriklan tuh jadi gambarannya kayak gini kak. Nanti ketika iklan kita dilihat orang gitu ya, orang ngelihat iklan kita, terus mereka tertarik karena konten kita memang bagus ya, terus mereka klik tuh iklan kita kak. Nah, klik iklan kita, baru beli produk. Nah, kalau memang produk kita itu bagus ya, produk kita itu mantap lah gitu ya. Nah, baru repeat order gitu. Jadi gambaran dalam beriklan itu seperti ini nanti tuh orang lihat iklan, terus mereka tertarik, mereka klik lah. Ah, biasanya mereka nanya-nanya atau ke WA. Dan kalau ini masuk ke website, baru tuh mereka beli produk kita. Kalau bagus tuh mereka nanya lagi, beli gitu kan? Websitenya kita bayar nggak sih, Dek? Iya, tapi kalau untuk di awal nggak harus pakai website, ke WA aja langsung, langsung ke WA. Mereka nanyanya di WA kayak gitu. Jadi kayak, oh nanya, Kak ini masih ada produknya ada, nanya-nanya. Oke Kak, transfer kemana? Oke, kita kirim. Ya kayak kakak ke aku lah. Kayak gitulah Ya cuma kan gambarannya. nggak Jadi nggak mereka semua orang nanya-nanya. bisa kayak gitu sih. Dirimu tuh sendiri zaman sekarang ini agak ribet kan. Iya. Bagusan pakai website kayak LINK gitu daripada kita Oh, lebih transfer. baik kalau misalnya biar nggak ribet, Heeh. ya pakai link aja, link ID gitu kan. Iya, ataupun website sekarang sih gitu sih nggak sih? Website gitu sih. Karena kalau untuk Ya, langsung gini orang kadang tahu lah zaman sekarang orang kayak mana kan. iya. Itu, Nggak kepercayaan kurang gitu. Kalau kita kan emang udah tahu kayaknya nggak bakal ini, kita kan positive thinking aja. iya sih. Sebenarnya penting, kenapa pentingnya juga personal branding itu kayak gitu Kak. Jadi, kayak aku kan juga ngiklan ya, langsung ke WA kadang-kadang orang ya tetap bayar karena mereka tahu aku punya Instagram, punya TikTok, dan juga Instagram sama TikToknya aktif, wajah saya kelihatan gitu kan. Maksudnya ada orang yang benar-benar juga pernah privat, jadi mereka percaya gitu. Itu pentingnya juga tuh, jadi bikin orang nggak ragu kan, nggak mungkin ya orang bohong gitu, karena bohong pasti ya dia udah punya nama lagi itu, masa dia ngerusak nama dia sendiri gitu kan. Mm-mm. Nah beda kalau orang-orang kok ya akunnya nggak jelas gitu kan,
juga follower entah berapa, tiba-tiba jualan itu agak susah sih. Orang-orang udah banyak ketipu soalnya. Mm-mm. Gitu. Tapi nanti kalau memang pengen nggak ribet, ya pakai website simpel gitu aja, pakai link ID gitu kan, kirim linknya mereka bayar di sana langsung Oke. bisa juga kayak gitu. Nah mungkin nanti kalau kakak mau ngecek ya iklan itu seperti apa ini kayak gini kak. Jadi kalau kakak pernah lihat yang tampilannya kayak gini di Instagram pernah ya kak ya? Iya. Pasti sering sih menurut aku ada landmore gitu. Nah itu iklan Mm-mm. tuh kayak gitu iklan tuh kita muncul. Jadi kalau intinya ada tulisan bersponsor lah atau ads. Nah, itu iklan semua tuh kayak gitu. Nah, ini mungkin sekedar info aja kayak data kekuatan Meta itu penggunanya 3,8 miliar loh di seluruh Mm-mm. dunia. Banyak banget kan. Nah, 70% pengguna Meta tuh mengikuti minimal satu brand bisnis loh. Jadi, ya kakak aja deh pasti ada ngikutin salah satu brand bisnis kan. Kayak entah itu Mm-mm. sepatu lah, tas, atau apa. Misalnya kayak aku ngikutin Nike lah, entah Adidas gitu kan. Nah, sehingga si Meta itu bisa baca, oh orang ini suka sepatu. Jadi orang-orang yang beriklan sepatu nanti akan nembakin ke aku tuh nanti. Karena aku, oh ternyata orang ini terbaca, dia tuh suka ngikutin sepatu loh gitu, suka olahraga. Itu jadi ya selengkap itu gitu kan. Dan Jadi juga konsisten biar dibaca si Meta, aku harus konsisten misalnya makanan, makanan, terus ya. betul, betul Kak. Nah, lebih Oke. ke audiensnya Kak, ke orang lain. Jadi kayak, oh orang lain yang suka makanan, nanti iklan kita akan ditembakin ke mereka gitu. Oh, orang-orang yang suka makanan ini nih, nanti iklan kita ditayangin ke orang-orang yang suka makanan. Jadi potensi mereka beli itu lebih tinggi lah gitu. Nah, bahkan juga 60%, 68% ya ini penelitiannya ya, melakukan pembelian setelah melihat iklan di Instagram. Mungkin kakak juga pernah nggak sih beli sesuatu karena iklan gitu, nggak, padahal nggak butuh-butuh amat sebenarnya. Ah, Ada buku deh, iklan, kakak. Tadi sering buku. ya kan? Aku juga sering kadang-kadang beli ebook lah, beli apa. Padahal nggak Iya, butuh betul. awalnya, tapi karena lewat, wah, kayaknya bagus nih, cocok sama aku. Kayak relate lah gitu bahasanya. Akhirnya beli juga kan, gara-gara iklan. Itu pentingnya tuh Iya sih, iklan gitu. lebih lebih ke konten sih aku harusnya. Jadi aku eh kayak mana ya? Kayak aku gaptek deh. Aku gaptek dan aku nggak pede gitu karena mungkin dulu kan aku kurus, sakit aku setahun, aku jadi gendut makan obat. Jadi aku kayak ngerasa insecure. Jadi aku dulu tuh punya IG, punya TikTok zaman dulu tuh jual jual kosmetik laris gitu kan segala macam. Jadi ini aku kayak aku jual apa ya? Soalnya kan aku udah nggak sebranding bagus dulu gitu. Jadi kayak insecure gitu sih aku sih. Kayak mana nih Mm-mm. yang ngebalikinnya. Tapi makanya itu tadi aku eh, maulah jualan ini aja apa namanya? Jual jual produk digital tapi nggak usah pakai nampakkan muka gitu tapi nggak bisa juga Mm-mm. ya dek harus mereka juga kalau lebih tahu siapa aku ya Pinoman nampak muka ya dan orangnya ada ya itu lebih Sebenarnya diakuin ya dek sebenarnya zaman sekarang tuh nggak harus sih Kak. aku Bisa nggak pakai malah aku ini aja Kak, apa istilahnya itu namanya sekarang faceless kan. Jadi nggak nampakin muka. Jadi kayak suara kita aja. Intinya ada suara kita lah, biar orang beneran tahu ya, kita itu orang asli gitu. Ya suara kayak iya iya voice sih over gitu. Penting tuh. iya segitu aja loh ya. Mm-mm. Kayak gitu. Nah juga UMKM nih di Indonesia itu rata-rata sekarang udah pakai Meta Ads ya. Aku banyak juga tuh yang belajar sama aku, mereka itu beriklan gitu. Karena untuk ningkatin omset mereka ya salah satunya beriklan gitu kan. Nah, memang kita itu nggak butuh semua orang lihat iklan kita, tapi kita cuma butuh orang yang tepat untuk ngelihatnya gitu, yang dijangkau oleh iklan kita. Nah, itu Mm-mm. penting banget tuh mindsetnya gitu. Jadi kita bukan menjangkau semuanya, tapi menjangkau orang yang cocok sama produk kita gitu kan. Nah, ini yang mungkin jadi penting juga nih. Kenapa banyak yang gagal gitu? Karena ini jujur ya kak ya. Ini harus jujur-jujuran aja dari awal. Dalam beriklan tuh ternyata nggak semuanya berhasil loh. Ada yang gagal juga. Maksudnya dia udah beriklan, ngeluarin duit, nggak ada hasil sama sekali ada. Nah, tapi karena apa? Karena
Itu pentingnya tuh, karena kita Oh iya, beriklannya nggak pakai jalan perasaan tanpa gitu. strategi kayak aku kan. Ya, jadi jalan tanpa strategi apa aja tuh. Nah ini Kak, pertama desainnya ngasal ya. Misal kita bikin foto atau flyer gitu, ya warnanya nggak jelas, warnanya ngasal. Tuh, Mm, kalau kayak gitu ya orang ya malas juga kan. Mungkin kita sendiri deh, mm. kakak sendiri atau aku ngeliat desain gitu, kita skip aja kan. Kalau misalnya nggak menarik, penting tuh. Juga copywritingnya jelek gitu. Ya secara penulisan kayak captionnya atau tulisan videonya tuh jelek. Misalnya gini apa, tiba-tiba langsung jualan gitu kan. Nggak ada bahas problemnya dulu, nggak ada bahas sesuatu yang menarik dulu gitu kan. Itu kan copywriting tuh, penulisan kan. Nah, Oke. itu tiba-tiba jual rumah, dijual rumah 300 juta, beli sekarang. Ya orang malas juga kan. Nah, aku Apa juga ini pengen loh tiba-tiba? deh kayak gitu. Pengen Ya jadi kan? marketing, fokus ke marketing itu juga pengen juga sih suatu saat itu juga kayak Iya. eh, kan ada juga yang beberapa tenaga pengajar yang udah eh, resign dari ngajar kan ngajar itu kan juga walaupun sertifikasi kan beda sama gaji digital marketing ya deh ya yang Hmm, lebih lebih menyanyikan di perusahaan sih ya nggak munafik lah ya kan jadi ya udah yap. banyak juga yang resign gitu gara-gara ya memang fokusnya di digital marketing gitu jadi aku sangat-sangat ide nih gitu sih Kalau kakak emang posisinya apa? Pengajar apa kak? aku ngajar di kampus loh dek Dosen ya? iya tapi itu Dos, tadi terus dosen aku apa tuh kak? S3 sendiri sih sebenarnya. Kemarin sih sebenarnya udah udah di posisi aman sih, Dek. S3 dibeasiswain dari kampus. Mm-mm. Terus cuma karena tuh tadi akunya sakit, jadi aku nggak bisa cuma untuk Lanjutin. gaji. Ya nggak lanjut, aku tetap kuliah. Cuma Oh kan tetap. yang namanya kita sakit itu kan usaha yang kita bangun offline kan nggak berjalan, Dek. Yap. Benar Dan sih. Benar. akunya waktu sakit itu betul-betul nggak bisa kayak yang mau tidur aja. Jadi kalau istirahat pun aku kayak betul-betul males gitu buka laptop. Untungnya BKD tetap gue kerjakan kan untuk sertifikasi kan. Jadi cuma untuk ngajar tuh kan udah nggak yang semaksimal kemarin gitu. Maksudnya ya biasa-biasa aja sih gitu, nggak yang nggak energik lah gitu. Aku Hmm. segala macam tuh kan berimbas sama keseluruhan aktivitas. Jadi selama setahun itu, jadi dampaknya setelah setahun tuh aku sakit, aku ngumpulin bahwa pemasukan itu nggak nggak bisa gitu, nggak yang Mm-mm. kayak biasanya, terus yang nggak yang gimana gimana gitu. Jadi aku kayak, waduh, udah gitu kan aku juga ditawarin kalau memang mau di sini wajib wajib ini kan wajib menjabat gitu di sini sebenarnya. Dan kalau di beasiswa itu wajib menjabat sebenarnya dan Oh kalau iya. nggak menjabat ganti berkali lipat. Jadi aku bilang gini, bukannya kita mengabdi aja, kan kalau aku pensiun umur 65 tuh kan dosen sini. Ini lagi S3. Ya, maksudnya gini loh, aku tuh maksudnya kan aku setahun ini maksudnya walaupun pemulihan kan betul-betul istirahat kan, Dek. Jadi nggak Hmm. bisa pergi pagi pulang malam kerja ataupun ngajar. Ngajar tetap ngajar tapi Hmm. nggak yang 100%. Jadi aku kayak ada waktu istirahat karena kan dulu aku waktu seusia adik tuh pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, kerja Hmm. terus. Dampaknya nih waktu pas aku 3 bulan ini lah dek aku nggak pernah berani ngerahin karena aku udah punya anak kan dua jadi Hmm. aku tuh butuh istirahat nggak dikejar-kejar waktu lagi gitu tapi ya karena ada tanda tangan kontrak itu kalau misalnya nggak tanda tangan kontrak ganti uang aku milih ya udah saya ganti uang gitu daripada saya nanti bapak ibu suruh saya menjabat tapi saya kondisi pagi-pagi pulang malam tuh saya udah nggak bisa gitu kan karena kan aku tahun ini pemulihan dong ya kan nggak mau Iya yang iya. pagi pulang malam dan kalau pulang dari luar kota kayak semua ada kegiatan aku tidur aja gitu nggak mau yang harus ngomong lagi karena udah tua kan udah mau kepala 40 gitu jadi aku tuh udah di mana kemarin tuh posisi udah aman harta udah ada tabungan udah ada Eh, ya karena sakit deh nggak Hmm. munafik sakit walaupun ada asuransi aku punya asuransi cuma kan nggak apa ya nggak cover gitu kan kita kan ada uang vitamin uang segala macam gitu dan aku kemarin tuh Iya. sebenarnya gini sembuh aja sih operasi aja gitu cuma kan aku nggak mau operasi aku bilang aku mau obat alami karena kalau operasi takutnya aku nggak bisa hamil lagi walaupun aku nggak pengen hamil tapi daripada nggak deh gitu jadi itu tadi sih jadi pertimbangan punya aku itu adalah pertimbangan yang disesalkan sama semuanya gitu kok berani gitu kan lagi sakit terus tidak menerima kerjaan karena aku juga bilang gini
Ya kan aku pengen sehat betul-betul gitu. Jadi aku lebih baik betul-betul cari kerja. Ya aku nih kan banting setir sih belajar ini. Ya kan dek, Iya, iya, banting iya. setir kan. Ketemu sama diri nggak kenal. Aku jujur aja dengan biaya pengobatan sekian-sekian. Terus aku cuma menghafal sama sertifikasi doang. Karena kan gajiku full udah untuk bayar yang aku kuliah S3 di Unima. Aku S3 di Unima tinggal disertasi. Ya Unimas udah apa? aku bilang Uni- ke Universitas apa? Universitas Malaysia di Sarawak deh. Oh, Sarawak ya. Jadi aku bilang, oke, daripada aku nerima jabatan, emang jabatannya lumayan sih deh. Karena kalau udah di Pancabudi juga gaji 20 juta nggak kemana. Tapi pagi-pagi pulang malam nanti. Dan dirimu akan mungkin di Iya. rumah. Ya wajar lah ya. Dia dapat 20 juta. Terus dia ngajar, dia pegawai. Ya wajar lah. Tapi kan nggak gitu juga kan di konsepnya. Jadi aku kayak dua Habis puluh waktu di juta tuh, sana ya. ya aku kan udah ngalamin semalam. Dan aku sakit akhirnya kan. Mana ada yang Hmm, sempurna di dunia ini. Yang terlalu ya. kerja kali gitu kan. Dan Iya. aku ya produk digitalnya juga juga kerja sih konsis. Tapi kan kalau misalnya gini, aku mau tidur kan, aduh udah ngantuk kali tidur bentar nanti kalau lanjut kan bisa kan masih bisa kan. Bisa. Walaupun aku ibaratnya gini, aku jual produk nih terus aku lemes nih, ya udahlah, oke lah stop dulu nanti aku lanjut lagi kan masih bisa karena kan ini akunya yang bosnya cuma ya itu tadi kan perintis ini nggak mudah dan aku siap gitu dan posisi walaupun sendiri aku tahu Tuhan itu bakal kasih kita jalan ya udah jadi ke Iya. semalam itu aku pergi keluar kota aku dirimu pernah tahu Basilam Basilam Apa? Basilam tahu Basilam? deh Apaan? Basilam daerah Basilam. Nggak tahu. Nah, orang Padang tak sering ke Basilam. Lu tanya orang tua lah tuh Basilam di mana. Terus aku semalam ke Basilam kayak dia kayak aku pulang sore nih karena macet gitu. Jadi makanya Ah, ini udah selesai. Basilam tuh kayak kita kayak tempat kita sih. Karena aku udah niat tuh kalau misalnya aku lepas bisa aku puasa. Karena aku semalam tuh gak bisa puasa tuh gara-gara sakit nih. Aku udah bisa puasa bulan ini aku penuh. Aku mau puasa Daud gitu. Jadi aku benar-benar kayak ya udah deh aku perempuan, terus kebanyakan di luar, anak-anak gimana gitu. Jadi mm, dirimu tahu juga sekarang sendiri, kita ada yang lancar cari uang, tapi kan nggak pergaulan kan juga lu tahu sendiri kayak mana kan, mm, mm, mm. harus juga kan. Jadi aku kayak ya udah deh gitu, eh, aku aku bakal bisa bayar utang ini sendiri dengan jualan, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa harus 100% bekerja lagi. Kalau misalnya kerjaan aku tuh nyuruh aku 24 jam, aku mending mundur. Jadi aku kayak mundur, aku tuh mundur dari jabatan yang harus, paling nggak aku dapat 7 pokok 7 juta lah, identifikasi gitu. Jadi aku nih kayak melenceng deh. Aku udah tenang, terus aku setir balik gitu loh. Ya udah aku Dari, nggak, ah, iya, iya. aku setir, Dari nol balikin lagi ya. setir. Hah? Mulai dari Dari nol nol lagi. lagi. Heeh. Iya, karena semakin aku udah pernah ngerasakan 100-200 juta dan yang paling berharga itu sebenarnya bukan uang juga, Waktu. waktu, kesehatan, sama tenang. Kan Mm, kalau misalnya tenang kan aku bebas aja kan gitu. Jadi aku ninggalin pekerjaan itu, jadi aku bilang, "Ah, anak-anakku gimana ya?" Aku bilang gitu. Ya kan anak-anak ibu udah besar, nggak mm, lama mm. sih, ya udah nggak apa. Aku bilang ya udah kalau misalnya memang harus saya nanti kalau aku tanda tangan kontrak, aku bakal difasilitasi, aku udah dibeasiswai dari kampus, terus kampus akan ngasih aku gaji banyak karena aku kerja pergi 24 jam. Tapi aku pulang malam, aku nengok anakku jam 10 malam tiap hari, kecuali Minggu. Iya, Jadi udah aku tidur lah dia. dan aku mikir panjang pada saat itu kayak waktu pas tanda tangan, aku udah bawa ijazah deh, aku udah kan ijazah kita ditahan S2 tuh kan, nanti juga ijazah S3 ditahan kan kalau selesai kan, kalau beasiswa kan. Tapi aku Hmm, mikir kok nggak nyaman ya gitu ya udah tapi aku nggak nanda tanganin aku keluar ruangan dan keputusan itu bikin kampusku marah sama aku ya aku terima. Ibarat gini, kenapa ditawari jabatan nggak mau, semua orang pasti mikir kenapa si A si B itu, kenapa ada orang ditawari jabatan nggak mau beasiswa nggak mau, ya kan dia kan nggak mungkin nolak kalau nggak ada sesuatu kan. ya ada alasan pasti. Ya udah ya inilah aku sekarang ini, jadi sekarang ini aku yang betul-betul ya gila lah dik, betul-betul ya udah aku mulai dari nol dan aku percaya gitu aku akan tetap kayak gitu sih. Sekarang Iyalah. ya udah mulai dong, makanya nanti yang kedua nih session kayak bulan 4 nih ya setelah ini kan Mm-mm. bulan 4 kan kita testing ya dek, testing untuk si metanya ini kan. Jadi nanti di meta ADS ini mau nggak mau aku harus
ngonten, ya kan, Dek? Iya, Nah, intinya harus ngonten. aku harus Pastinya harus belajar ngonten. ngonten, belajar CapCut, belajar semua-semua, baru nanti eh, Meta akan baca. Terus waktu pas aku upload deh, waktu pas aku upload di IG, terus di TikTok itu fokusnya makanan aja, biar Metanya ngebaca, betul nggak? Mm-mm. Iya, nanti bisa lah gitu. Aku juga bisa siap inilah nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyain langsung aja Kak. Tentang. Ya Kayak gitu, gitu ya. makanya aku mm-mm. Lanjut lanjut lanjut. Kita lanjut dulu ya. Ya. Oke. Nah, ini alasan-alasan kenapa yang orang itu bisa banyak gagal ya tadi. Copywriting, terus juga kreatif kontennya nggak menarik. Ya videonya jelek Kak. Maksudnya kalau videonya tuh burik, videonya nggak menarik ya kita skip kan. Nah, juga target market nggak sesuai. Nah, ini penting nih. Kadang orang tuh salahnya di sini. Jadi dia jualan sesuatu, nggak tahu targetnya siapa, target marketnya siapa. Padahal ini penting banget gitu. Dua Terus hari yang lalu. selanjutnya nggak ada call to action, nggak ada ajakan. Nah, ini penting. Jadi ini penting banget ketika nanti sudah bikin iklan atau bikin konten ya Kak ke depannya ya. Itu harus ada call to action ajakan lah gitu. Misalnya arahnya itu tahu kamu kemana nih konten ini. Apakah mau ngajak orang untuk beli, ngajak orang untuk komen, gitu harus selalu ada. Misalnya, oke Jadi silakan itu klik kayak link di mana bawah ini. ngejalanin ya? Enggak, itu di video kita itu nanti di dalam video kita harus ada tuh akhirannya itu kayak ajakan dari kita. Misalnya, Oh, oke oke oke. Heeh. silakan klik link di bawah ini atau kalau kamu mau produknya silakan komen ini ya. Oh, iya Kayak iya gitu iya tuh. iya iya. Coba aja Heeh. deh kalau kakak scrolling IG atau TikTok pasti gitu orang-orang sekarang. Karena mereka udah paham tuh. Ada call to action di akhir video gitu. Itu penting. Oh iya ya, cara Hmm. ngiklankan itu ya, cara kita ini ya. Oke oke Cara oke. kita ngomong lah gitu. Nah Heeh. juga nggak ada optimasi dan evaluasi rutin. Nah ini penting. Kadang udah nanti Heeh. ngerti meta ads, kalau nggak ngerti baca data. Ini sebenarnya yang paling menantang itu di sini sih. Kayak dibaca datanya. Maksudnya ada data nanti yang muncul kayak angka-angka gitu. Tapi nanti kita pelajarin. Ya step by Siap. step lah. Kayak gitu. Nah ini penyebab kebanyakan orang gagal dalam beriklan. Nah kalau 6 ini masih tetap dilakukan ya udah siap-siap aja gitu. Kita beriklan ya kita nggak dapat hasil apa-apa wajar karena kita belum melakukan sesuatu pakai strategi berarti gitu. Nah, nah ini penting ya. Ini materi yang mungkin jadi sekaligus penutup juga, tapi ini harus dipahamin. Kalau tiga ini kita bisa lakukan, nah ini perlu kalau ini dicatat boleh banget Kak. Nah, Hmm. kalau tiga kunci ini sudah dimaksimalkan ketika beriklan nanti ya, insya Allah maksudnya iklan kita akan bagus ya. Pertama tuh mindset. Memang mau nggak mau ya. Mindset tuh mungkin terdengarnya klise ya, tapi ya memang ini kan. Ya mungkin kakak juga paham lah terkait mindset ini gitu kan. Ya. Pola Dan pikir gitu kan. mm-mm. Itu membedakan Betul. orang-orang yang biasa sama orang-orang yang mungkin sukses. Ya pola pikirnya harus bagus. Contoh kalau di Meta Ads itu pola pikirnya nggak pola pikir pejudi gitu. Misalnya, oh aku kasih 50.000 ke Meta, pasti duitku balik 100.000 nih. Oh berarti kalau aku kasih 100.000 bisa balik lebih nih. Nggak gitu. Tapi kayak kita tuh beriklan, oh aku punya duit, aku iklan, aku punya konten yang bagus, nanti aku bisa baca datanya. Terus juga mindsetnya gini, kalau beriklan tuh nggak langsung cepat kayak aku mulai beriklan, tiba-tiba Paham. aku langsung kaya raya. Nggak gitu kan? Paham. Nah, Iya. mindset-mindset gitu tuh harus dijaga selalu tuh. Terus juga misalnya beriklan nanti, wah iklan aku boncos, aku kayaknya Meta jelek deh. Harusnya nggak gitu kan? Tapi kita cek, oh iklan aku boncos, iklan aku nggak bagus. Kenapa ya? Oh ternyata kontennya nggak bagus nih. Oh kontennya nggak ada call to action di akhir. Kontennya nggak menarik. Nah, jadi kita punya mindset dan seperti itu. Yang kedua, strateginya juga harus tepat. Ketika mindsetnya udah benar, strateginya harus tepat. Oh, kontennya seperti apa? Target marketnya siapa? Contoh, kakak tadi jualan resep Mm. makanan. Berarti kan ya agak jarang yang beli bapak-bapak kan. Yang rata-rata beli pasti ya ibu-ibu lah gitu kan. Iya Apalagi iya anak-anak iya. muda, laki-laki, Gen Z.
ya agak jarang. Jadi kan memang oh kan bisa aja bapak-bapak beli resep untuk istrinya. Ya bisa aja, tapi maksudnya kita nargetin sesuatu tuh yang kebanyakannya tuh siapa gitu. Kita harus tahu dulu core market kita siapa. Maksudnya target market utama kita siapa. Itu harus paham kan. Hmm. Hmm. Jalan gamis perempuan, oke ibu-ibu. Walaupun tetap nanti untuk memperluas market itu beda lagi. Oh, iya bisa juga nih ke bapak-bapak gitu. Jadi kontennya misalnya, oh buat bapak-bapak yang mau lebih disayang istri, ini ada gamis loh buat hadiah. Itu kan bisa juga. Tapi Ya. bukan itu yang utama. Itu kan memperluas market lah gitu. Hmm. Nah, jadi strategi-strategi gitu harus kita pahamin juga. Oh, lokasinya di sini nih gitu. Oh, kalau tadi kakak jualan produk digital resep makanan berarti seluruh Indonesia nggak apa-apa gitu. Karena ya semua ibu-ibu di seluruh Indonesia juga pasti mau beli karena mereka juga relate, mereka suka masak gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh harus memang tuh dipelajari lah gitu kan. Ya, Oke. kakak lebih paham lah maksudnya kalau udah sampai sampai S3 gitu kan itu pasti sudah paham lah terkait dengan analisis gitu kan dan Sampai terkait sampai data. berani sampai berani terjun bebas ya kan. Iya, kayak gitu kan by data sebenarnya. Apalagi orang-orang yang maksudnya akademik, harusnya kalau belajar meta ads ini lebih gampang dia Kak. Karena dia itu orangnya basicnya udah thinking kan. Mereka udah berpikirnya tuh runut lah. Orang-orang yang sudah akademiknya bagus tuh pasti dia lebih enak kalau beriklan kayak gini. Dia nggak mainnya nggak main perasaan. Jadi by data semuanya kan. Ya mungkin kakak lebih pengalaman lah ya kayak nyusun disertasi, nyusun ya skripsi itu kan by data semua kan. Gini Mm-mm. juga di Meta Ads sih kayak gitu, Cuma by aku data. eh, jujur aja deh, ya kalau dibilang ini aku panduannya Allah Subhanahu Wa Taala aja nggak ada yang lain. Aku nggak, kalau dirimu bilang aku ya nih terjun bebas berani kali ya, ya lillahi ta'ala aja nih. Tapi aku yakin eh, tahun 2027 kita harus ketemu dengan versi berbeda gitu. Ya, Hai, ketemu siap, dengan iya versi gitu. berbeda. Ya, aku Tuh pengen juga mindsetnya nih udah setelah bagus ini. tuh. Apa? Hmm? Mindsetnya udah bagus tuh. Iya, Iya. aku serius nih. Nanti kalau dia ke Medan atau aku pas ke Padang, mungkin karena ada pelatihan atau apa ya, ya dirimu jangan kak, aku nggak ini gitu ya. Aku akan ketemu dan aku mau bilang terima kasih. Rumah 2 lantai usaha makanan dan Fortuner ini dari engkau, dari yang kemarin mobilku jual, hartaku jual, sekarang aku udah balik-balikin lagi. Ya enggak sih? Siap. Ya, Sih? betul Kak. Itu mindsetnya harus gitu tuh, mindset berpikir besar Hmm. gitu kan. Ya nggak apa-apa hari Ya, ini aku jualin semua, tapi aku yakin di tahun depan aku paling lama 12 bulan ini aku bakal balikin semua yang aku jual, yang aku ini, karena kan namanya juga sakit di luar kuasa kita ya, dan aku akan ya, balik lagi gitu. ya Oke, lanjut ini pastinya nanti bisa Kak, eh konsisten lah. terus yang ini apa lagi deh selain ini? Nah, ini yang ketiga ya. Jadi ketika mindset udah benar, Heeh. strateginya udah tepat, nanti evaluasi data. Jadi baca data gitu lah. Kita harus bisa. Nanti aku liatin habis ini baca data itu seperti apa. Jadi kita harus bisa ketika sudah beriklan tuh ada data yang muncul kan Kak. Kayak oh yang ngelihat berapa orang, yang ngeklik berapa orang. Nah itu tuh kita harus paham tuh Oh angka-angkanya iya nanti. iya iya iya, paham paham paham. Sama gini Nah ya dek, ini izin izin tanya. Ada orang tiba-tiba ini cuma jual sampo tapi omsetnya segini. Ini cuma ini, ya itu by data ya mereka ya. oh iya pastinya by data. Karena karena ada gitu kan mereka yang ini, mereka cuma jual ini tapi pendapatan omset segini, kan mereka dari mana tahu kan omset si A si Iya B gitu. omsetnya, omset ini itu datanya tuh lengkap di Meta itu kita bisa bisa baca gitu. Oke 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 oke. Nah, tiga ini tuh harus dijaga nih. Mindset kita benar, strategi kita tepat, evaluasi kita mantap. Ya, kita benar nyayur nanti maksudnya. Mau jualan apapun kita udah gampang, Kak. Ini aku udah ngalamin lah. Apa yang, karena udah paham tiga ini ya. Kayak Mm-mm. jualan produk digital lah, properti lah, produk-produk apa di Meta Properti Ads. mana mana dirimu jual properti? Hmm? Kayak di Pancabudi tuh, separuh dosen Pancabudi tuh orang Padang loh dek. Oh gitu. Iya, jadi mereka banyak yang ya Padang juga ada juga yang mau buat kos-kosan. Makanya aku bilang ya dirimu Padang di mananya, terus ada juga tuh tanah temen aku yang di situ mau buat kos-kosan di dosen Pancabudi juga. Dia udah dapat beasiswa tapi
beasiswanya udah di USU S3 kan agak lama. Kalau nggak 5 tahun kan nggak keluar USU kan. S3 di luar sama di Indonesia kan karena lebih lama di Indonesia deh. Tahu sendiri Iya kan? iya. Tahu Iya iya sendiri benar tuh. karakternya orang Sumatera kayak gimana, mesti gimana gimana. Jadi dia mau jual. Aku rencana kak ada tanah mama. Dia masih gadis. Orang Padang ya udah itu mau diinvestasikan lah kak untuk bayar uang kuliah USU gitu. Jadi dengan data ini juga kalau jual properti bisa ya. Bisa kak, bisa semuanya. Mau aku lanjut lanjut. Ini kalau kakak di ini ya, di ngajarnya di Universitas Pancabudi itu. Iya, Oh, aku cek di itu ya, di mana ini? Di Medan. makanya Hmm. tapi aku jujur aja sama dirimu. Aku dari dulu tuh ngajar pulang ngurus usaha, jadi nggak banyak kenal dosen. Tapi aku udah Oh. verifikasi juga. Makanya aku bilang, dek, aku tuh sebenarnya kalau dirimu bilang udah aman kak, udah. Cuma aku nih banting setir karena aku menolak dan membalikan uang beasiswa semuanya karena tadi di usiaku Tapi yang belum statusnya mulai masih dosen kan sekarang? Masih kan? panas. Pensiun umur 65 loh, adek. Ya masih ini ya, masih lama kan? Iya, makanya aku banting setirnya yang penting sertifikasi tetap jalan, walaupun kita kena walaupun kita mungkin kena marah ataupun kena hack sama dia karena kita nolak jabatan, tapi kan kita masih bisa cari makan di luar kayak gini gitu. Iya iya iya. Ya kan? Ya udah aku masih kasih napas sama Tuhan kan. Mm-mm. Dikasih waktu kan. Jadi aku bakal bakal aku bakal bangkit lagi gitu loh dari sini gitu. Mereka kan kualifikasi aku tuh gara-gara aku nolak kan dek, tapi aku bakal bangkit gitu loh dari ya ini tadi gitu. Karena kalau kayak kemarin aku jual kan aku bilang dek aku jual makanan aku dek, tapi mereka nggak bayar uang aku. Mereka bilang gini kan cuma 30.000 aja kan cuma 50.000. Paham Cuma dia kan. kata dia ya. Nah, jadi aku gini loh kan aku jualan bro gitu, bayarlah gitu kan untuk buka puasa semalam tuh aku udah satu hari tuh 300 400 makanan, terus uangnya transfer lagi. Oh aku nih lah, kok ala kan jual cari uang loh, aku bilang gitu. Jadi itu yang terjadi, makanya kok mereka sepele ya, aku cari makan loh gitu. Jadi aku kayak ya udah deh gitu, mending sama yang luar. Jadi setelah Iya. belajar ini deh, aku emang dosen akuntansi kan. Dosen sebenarnya aku dosen metode penelitian sih, lebih ke penelitian. Jadi makanya aku ambil disertasi di luar. Aku berani daripada di Indonesia. Aku udah tahu karakter Indonesia sama orang luar tuh lebih welcome. Orang luar deh, mereka lebih kalem, lebih soft spoken gitu kan, lebih nggak gimana Mm. gimana daripada yang kita orang Sumatera atau orang Indonesia yang kadang-kadang udah tahu lah sendiri. Jadi aku memang betul-betul kayak, dek aku mau menghilangkan nama dosenku. Aku lebih ke aku ibu kantin yang lagi berjuang gitu loh. Aku malah nggak pengen jadi nama dosen. Maaf kalau misalnya nama dosen itu kayak orang ini. Kenapa rupanya gaji Pancabudi nggak cukup ya? Itulah kan, kok nolak sama jabatan. Malah aku dihujat loh, dek. Kan kau yang cari masalah gitu. Kan dirimu yang cari masalah. Udah dikasih enak, beasiswa, dikasih jabatan, terus keluar gitu. Jadi seolah-olah apa gitu. Jadi Rizka tuh kayak, dede aku betul-betul nggak usah bangkit dari yang nol gitu. Jadi kalau misalnya orang tahu ya udah aku ibu kantin yang lagi jualan di Politeknik Ganesha. Kalau dirimu searching ada kampus Politeknik Ganesha, nah aku jual makanannya di situ, nggak di Pancabudinya deh. Pasti dirimu nanya, kenapa nggak di Pancabudi kak? Birokrasinya itu lebih susah di kampus sendiri daripada di kampus luar. Serius. Pengurusannya ribet ya. Ya, jadi Rizka, ya namanya manusia mau jualan kan nggak mungkin ribet-ribet pening kan. Jadi Rizka mikir, ya udah kalau memang Pancabudi tidak menerima, berarti kan aku cari orang yang menerima. Rizka kan. Ya, gitu. Jadi di kantin Polgan itu welcome dan nggak bayar banyak Rizka di situ. Ya udah di situ lah dek Mm. diriku. Makanya nih aku kayak, dek, memang aku ngajar sih dosen, aku masih tetap ngajar. Tapi seluruh gaji aku, gaji pokok itu udah ngebalikin uang yang aku kemarin kuliah di luar negeri kan di Malaysia. Ini kan bayar biaya Hmm. sendiri gitu. Jadi ya udah, jadi ya, ya aku harapan aku model aku dari kantin ini. Makanya aku bilang aku buat desain dari nol gitu. Mama zoom time itu. Ya aku banting banting setir dari nol. Kenapa sih kak kakak banting setir dari nol? Satu, waktuku nanti nggak punya dong deh untuk anak-anak misal. Kedua,
eh, aku nggak mau jadi budak. Kalau misalnya aku bisa cari bisnis di luar, kenapa enggak? Nggak mau apa-apa sih, Dek. Ya cuma mau hidup tenang aja gitu. Ada rasa aku kalau dikejar diteleponin orang disuruh siapin file ini segera tuh kayaknya enggak deh. Iya ya, Eh, harus harus ikut ya. Kita nggak bisa nolak ya. ya Kak, gini loh, kalau kalau kayak adik ya, Kak masih 25, oh masih semangat-semangat itu kan. Aku udah ngerasain di posisi itu kan. Hmm. Dan aku nggak munafik waktu pas aku situ juga gila gitu kan, gila duit, gila cari kerja. Tapi setelah jadi mama punya anak dua, terus udah tua tuh nggak nyari, nggak monoton cari ini kan deh, nggak monoton cari duit kan. Yap. Ya udah, jadi aku ya berani gitu ngambil resiko. Padahal sebenarnya kejadian ini tuh nggak disetujui sama siapapun. Kejadian aku resign, nolak jabatan terus banting setir ini gitu. Karena aku bilang aku kan kondisi lagi nggak baik-baik aja. Jadi mending aku bakalan cari ide luar, fokus misalnya gini, Meta, aku memang betul-betul digital marketing, walaupun aku nggak tahu digital marketing, tapi aku akan belajar di digital marketing, terus aku akan betul-betul nguasain kayak mana ngiklankan di sini, biar nanti dari sini laku bismillahnya, gitu deh. Bisa Hmm. jadi ini jalan Tuhan kan, supaya aku nggak kerja 24 jam di kampus, tapi kerja di rumah, ya berdarah-darah juga lah di rumah, ya kan? Kan nggak mungkin instan. Makanya Iyalah tadi betul Kak. jadi sarang samamu sesibuk apapun, lu tetap harus makan nasi, harus tetap jaga kesehatan, dan satu lagi, setiap ada uang masuk, uang itu masuk ke orang tua dan ke anak yatim. Percayalah deh. Karena memang Hmm. kita ini hidup manusia ini ada fase yang senang, runtuh pasti ada, pasti nikmatin gitu. Dan aku juga di usia dirimu, di 25 tahun tuh memang lagi kerja-kerja kerasnya cari uang gitu. Dan itu bakal habis deh kalau kita nggak ngejaga kesehatan. Aku contohnya gitu. Aku Iya yang iya iya. powernya luar biasa, sehatnya luar biasa deh jatuh tumbang. Dan apa yang kita miliki, kita capai dari usia muda, kita punya segalanya, itu bisa nggak ada kalau namanya kesehatan kita terganggu. Jadi dirimu tetap jaga kesehatan. Memang sih, kita kan begadang, aku tuh 2 jam tidur dulu, 3 jam, 2 jam tidur. Jadi itu yang membuat aku penebalan dinding rahim. Jadi kata dokter, seberapapun uang kita miliki bakal habis kalau kita nggak jaga kesehatan. Itu sih dia. Penting banget ya Jadi jaga dirimu, kesehatan ya. iya, memang ini lagi ala kak, aku telat makan nggak apa-apa, asam lambung nggak ada kok. Ya sekarang, aku bilang jangan. Kau bakal kayak aku deh 30-an. Jadi aku udah ngerasain di posisimu gitu. Sekurus itu, sebaik itu, terus tiba-tiba tahun berjalan, pola makan, kurang tidur, asik kerja, mencintai uang. Sampai gak cinta uang kan? Aku juga ditanya, paling cinta sampai sekarang duit kan? Cuma, habis, rata, rata gitu. Jadi ketika rata gitu kayak, oh ya udah, berarti ini emang bukan punya gue dan sementara dunia ini. Yaudah aku gitu aja sih, Dek. Itu sih, kayak itu. Dan udah gitu yang paling nggak habis pikir adalah semua bakal meninggalkan kita ketika kita nggak punya apa-apa. Itu real, Dek. Tapi semua akan mendatangi kita ketika kita punya segalanya. Itu real. Jadi aku yang di tua, dirimu yang di muda, saling belajar lah. Aku juga kan nggak merasa bagus juga. Tapi yang aku rasain habis deh, bersih. Eta aku eh, udah single disertasi dan aku nggak akan selesainya harus 3 tahun kan kalau di luar negeri. Jadi siap nggak siap itu harus 3 tahun. Buh. Jadi PhD aku tahun ini harus selesai. Sembari aku ketemu samamu bulan 4 nanti kan sertifikasi jalan aku season kedua kita langsung praktek. Jadi dirimu juga masih ngasih sama aku ya langsung langsung aja kak ini nanti kok lagi nggak sibuk download ini ya gitu. Jadi aku betul-betul belajar. Kayak dirimu bilang kak dirimu kak adik-adik bilang kan kakak harus belajar konten. Ini aku lagi belajar CapCut ya CapCut sama apa tuh namanya Canva ya kan? Canva, CapCut sama Canva. Nah, itu yang harus aku pro kan istilahnya ya. Pro ya, gitu. Iya, jagoin Nah, lah gitu. baru chat GPT, prom apa gitu-gitu ya. Ini aku lagi nyatet juga nih. Lanjut, deh, lanjut, lanjut. Ah, siap Kak. Nah ini udah terakhir sih, ini udah materi terakhir.
Nanti iklan yang winning tuh bukan kebetulan, tapi ada rahasia di baliknya. Rahasianya ini Kak, tiga ini gitu. Dari mindsetnya benar, strateginya tepat, evaluasi datanya juga maksimal. Nah, Siap. nanti kalau memang ada apa di next pertemuan ini yang mau kita siapkan nih Kak. Ini Mm-mm. persiapan-persiapan ini yang harus kita lakukan sebelum beriklan nanti. Jadi mulai dari Facebook aktif, boleh dipoto ini kan ini pentingnya. Oh, oh, oh. Iya. Facebook aktif, business manager ini istilah-istilah ini mungkin didengar dulu ya. Business manager, add account, Facebook fanpage, WA, WA-nya WA bisnis ya, wajib WA bisnis, akun Instagram, konten, dan juga kalau landing page sama pixel ini opsional lah. Nanti juga Kenapa? payment, pembayaran. Nah, ini Ah, semua ini harus mm-mm. dipersiapkan sebelum kita mulai beriklan nanti. Oke. Nanti kalau Hmm. memang di next pertemuan kita ketemu lagi, ya ini yang perlu kita persiapkan. Oke, Tiga lanjut. ini. 10 ini. Dan udah, nanti kita akan belajar beriklannya seperti ini. Data tuh kan kayak banyak angka gitu ya. Ini Hmm. ada maksudnya satu persatu, tapi ini next lah nanti lah. Ketika ini udah kita persiapkan, nanti kita akan belajar juga. Berarti itu harus eh dipersiapin dulu ya? ya, Facebook ada kan? Sebenarnya yang paling penting tuh Enggak. Facebook. Facebook nggak ada. Udah aku delete. Jadi Fe- aku buat Facebook baru aja di Face- eh, Jangan Facebook kamu kan baru ada sih, Kak. orang kan? Hah? Facebooknya kalau bisa Facebook lama sih. Karena iklan kita nanti juga tayangnya bukan di Facebook utama kita kok. Tapi nggak ada. Udah aku delete udah lama. Udah tahun nggak enak. Oh, berarti dari sekarang udah bikin Facebook baru. Biar nanti, soalnya kalau dia bikin Facebook baru langsung beriklan tuh, metanya membaca ini eh, bisa langsung kena banned lah. Karena akun baru tiba-tiba beriklan. Jadi dari sekarang udah dipersiapkan aja Facebooknya. Oke, Misalnya nanti kalau misalnya Facebook lama ganti nama, nggak masalah. itu kan besok bisa diganti nama kan? Bisa. Sebenarnya Facebooknya itu untuk ininya doang sih Kak, untuk kayak sebagai rumahnya doang karena dia bukan Facebooknya itu bukan tempat beriklannya. Nanti kita Mm-mm. beriklan tuh di Business Manager tuh yang kedua. Jadi Facebook tuh tempat membuat Business Manager. Jadi bikin Business Manager tuh harus pakai Facebook itu aja sih. Jadi syarat lah, syarat utama. Oh, iya, iya. Nah, nah, nanti baru kita persiapkan yang 10 ini ya. Kecuali landing page sama pixel ini. Landing page itu inilah Kak, kayak website gitu. Kalau pixel itu fungsinya untuk kayak Mm-mm. CCTV lah untuk ngebaca. Landing landing page itu udah sama-sama mau belajar. Aku belajar lagi nih, yang semua Nah, akun itu ini. kalau itu mah beda lagi materi agak panjang banget ini pembahasannya. Soalnya harus Oh iya bikin iya. landing page. Saya juga ini belajarnya juga lama ini. Itu nanti lah Kak. Karena kan Kakak udah Yang punya ini link ID sama iklannya ke WA aja dulu. Gitu. thank Nah, nanti you. baru kita udah beriklan, udah. Nah, ini Iya iya. mungkin terakhir yang nggak ada rahasia untuk sukses kan ini hasil dari persiapan, kerja keras dan ya belajar dari kegagalan. Ini jadi ya penguat kita lah kalau kita pengen lebih semangat ya. Mungkin kakak lebih lebih tahu lah terkait ini gitu. Gitu. Nah, nanti kalau memang kita di next pertemuan ada yang dilanjutkan, kita akan masuk ke persiapan penting sebelum mulai beriklan. Sampai Berarti praktek ini juga. aku harus sebelum hari H, Facebook tuh harus ada ya, nah IG Ya dulu. Facebook, ini minimal tuh ini Kak, yang harus ada tuh di Facebook ya. Facebook, terus juga nomor WA sama Instagram dan konten lah. Kalau yang ini tuh kita bikin business manager, add account, Facebook fanpage itu kita bikin bareng. Nanti aku bantuin. Yang mana bikin bareng deh? Yang business Fanpage. manager, add account, Facebook fanpage itu kita Iya, bikin iya, itu. iya. Itu nggak apa-apa bikinnya langsung langsung Itu nggak satu apa-apa. kali pertemuan lagi kan? Dek. Satu lagi pertemuan gimana itu? Sebenarnya Aku bayar kalau berapa nih untuk kelas yang kenapa? nanti? Tapi aku siapin dulu sih Facebooknya sekali. Nanti aku bayar berapa lagi ke adek untuk yang ini langsung. Tapi ini Facebook dulu sih aku amankan cari. Kayak mana? Ya sekamaran aja Kak, nggak apa-apa deh. Khusus kakak lah segitu. Aku transfer 250.000, tapi nanti dirimu udah bisa ngajarin aku meta kan? Iya,
Tapi kalau saran aku sih kalau pengen lebih detail ya aku nanti ada e-course Kak. Jadi di April nanti itu aku bikin e-course, tapi itu belajarnya kayak rekaman gitu. Nah, itu dari nol banget tuh sampai cara beli keran sampai baca data. Nah, itu. Tapi memang nggak dipandu, jadi kakak sendiri ngikutinnya. Iya, kayak belajar yang lain kan juga kayak rekam-rekaman gitu. Cuma nanti kalau misalnya mau tanya bisa kan, Dek? Misalnya aku udah Bisa, buka video ini, karena itu lebih jadi aku lengkap foto. sih. Mm-mm. Nanti di Lebih videonya bagus tuh di udah video lengkap. sih pelajarannya kan? Videonya Iya, iya, iya. pembelajaran gitu. Itu berapa, Dek, yang bulan 4 untuk ini belajarnya? Itu kalau aku bukannya tuh di 2 hari, di dua. Pertama ada yang 6 bulan sama 1 tahun. Itu nanti April loh. Jadi harganya Berapa? Berapa ratus, Sun? Berapa kalau yang ini jutaan? kalau yang apa yang 6 bulan tuh 349.000. Kalau yang setahun 549. Gitu. Kayaknya yang itu aja deh, yang 6 bulan. 6 bulan tuh dirimu pandu kan? Iya, tetap kakak bisa nanya-nanya ke aku. Misalnya, Iya, tapi tapi nggak kan ada kalau Zoom jadi kan gini ya. nggak Tapi nggak langsung ada Zoom ya. gini. Masuk Rizka kan, yang aku ambil yang 6 bulan tuh aja kan udah sama udah diajari. Jadi aku belajar video mandiri kan deh. Jadi yang berapa Ya, video nanti? mandiri, tapi bisa Jadi nanya lewat WA gitu. mm, 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 Kalau mm. bingung atau apa, itu kakak Aku bisa pengen langsung, oh, tutui dia gitu. Terus deh eh, kalau misalnya website itu kan ada website gratis kan yang bisa kita tengok sebenarnya. eh, s- website gratis tuh kurang maksimal kak. Nanti nggak lambat, Juga websitenya ya. lambat. Jadi ini intinya aku harus konten ya. Konten Ini Facebook. konten Facebook, WA bisnis sama akun Instagram. Hmm. Konten Nanti Facebook. itu nanti aku udah siapin e-course-nya udah lengkap sih nanti. Nah, nanti kakak tinggal ikutin, itu benar-benar aku detailin banget. Jadi satu persatu langkah-langkahnya ada materinya juga. Hmm. Nanti ada bonusnya juga ebook Meta Ads-nya juga kakak bisa baca. Aku yang mau lah deh yang 6 bulan itu kabarin aku ya kalau misalnya ini ya, mana tahu Hmm. nanti dirimu. Ya siap. Nanti aku kabarin aja. Mm-mm. Soalnya nanti launchingnya April insya Allah. Oke, oke, Bang. Itu kak. Kabarin aku ya deh. Nanti kadang tahu nanti kan dirimu Oke aman. dia bisa tahu yang apa yang harus dipelajari lagi kan di sini. Jadi Yap. kan nggak memang ya kalau ini kan emang bagusan video-video itu lebih efektif kan. Jadi aku nanti bisa langsung tanya kan. Bisa berulang-ulang kak. Jadi kalau kalau Mm-mm. video itu kita kalau Sama bingung kayak pun, video pembelajaran kan, Dek. iya Ya lah ya. website. Jadi dia nontonnya bisa lewat HP, bisa lewat laptop juga. Mm-mm. Oke, 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 oke. Kayak Siap, gitu kan. siap, siap. Paham, Ya, paham, jadi paham. gitu Kak. Kalau materi untuk Nah, hari ini gitu dulu Kak. Mungkin mm. kalau ada yang mau ditanyakan atau apa nanti ya di WA aja gitu Ya, kan. Rizka WA aja kalau Enggak. gitu. Thank you Hmm. pengenalannya. Jadi nanti biar Rizka. Ini di awalnya pengenalan dulu ya Kak ya. Udah makasih. Ini aku stop dulu videonya nanti. Ini bisa di-share. Oke, oke. Nanti pokoknya kalau misalnya nanti ada pertanyaan, aku langsung tanya aja ya. Siap. Hmm. Gitu Oke, Kak. deh. Thank Itu you, dulu Dit. Kak ya Ya, pagi ini. Sip. Makasih banyak ya. Kak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam terkatuh.